Saudara-saudara, kita bahas 11 perbedaan pendeta dan pastor dalam peran di gereja paling lengkap. Pendeta dan pastor merupakan jabatan yang diberikan kepada para pemimpin gereja. Di Indonesia, pemimpin gereja dalam agama Kristen Protestan disebut dengan pendeta, sedangkan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Katolik adalah pastor. Karena merupakan sebuah jabatan, status pendeta dan atau pastor akan dicabut ketika masa tugas pendeta atau pastor telah berakhir. Berbeda dengan gelar seperti dokter yang akan terus melekat seumur hidup. Pastor merupakan imam Katolik yang membawai sebuah paroki. Kata pastor berasal kata dari Alkitab, Perjanjian Lama, itu dari kata ra dalam bahasa Ibrani. Misalnya dalam kitab Kejadian 29 ayat 7, Yeremia 3:16, ia menggambarkan seorang gembala. Untuk menjadi pastor, seorang harus menempuh pendidikan di seminari terlebih dahulu. Pastor akan memiliki gelar sesuai kongregasi atau organisasi yang diikutinya. Misalnya, pastor SY dari kongregasi Serikat Yesuit, pastor SVD dari kongregasi Societas Verbi Divini, atau pastor Projo untuk pastor yang berasal dari keuskupan atau diocesan. Tingkatan karir pendeta. Pendeta merupakan pemimpin gereja yang didirikan atau pendahulunya, yang biasa orang tuanya. Pendeta berasal dari kata pandita dalam bahasa Sanskerta yang berarti brahmana atau guru agama. Untuk menjadi seorang pendeta, seorang harus menempuh pendidikan khusus di sekolah tinggi jurusan pendeta. Terdapat 3 tingkatan dalam karir pendeta. 1. Pendeta pembantu, yang tugas utamanya membantu pendeta, misalnya menggantikan tugas pendeta yang sedang bertugas di luar, membalakan gereja perintisan. Tidak harus sekolah teologi, bergantung pada kebiasaan gereja. Pendeta muda, yang memiliki tugas yang sama seperti pendeta yang telah mengembalakan umat, namun usianya masih muda sehingga masih setingkat di bawah pendeta. Pendeta merupakan pemimpin gereja. Jika terdapat banyak pendeta dalam suatu gereja, maka pemimpin gereja adalah para pendeta senior. Tugas pendeta menentukan tugasnya. Tugas pendeta muda, tugas pendeta dan pendeta pembantu. Perbedaan tugas dan peran pendeta dan pastor. Berbeda dengan pastor, pendeta tidak diwajibkan untuk hidup selibat. Artinya, pendeta diperbolehkan menikah dan membangun keluarga. Selain itu, pria maupun wanita dapat menjadi seorang pendeta. Tidak seperti pastor yang harus merupakan seorang pria. Selain 2 hal tersebut, berikut ini kami paparkan perbedaan pendeta dan pastor secara lengkap dan rinci. 1. Pastor merupakan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Katolik, sedangkan pendeta merupakan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Kristen. 2. Hanya pria yang dapat menjadi seorang pastor, sedangkan pendeta bisa pria atau wanita. 3. Seorang pastor diharuskan untuk hidup selibat, sedangkan seorang pendeta diperkenankan untuk menikah dan bangun rumah tangga. 4. Untuk menjadi pastor, seorang harus mengikuti pendidikan seminari dalam waktu sekitar 9-12 tahun. Sedangkan untuk menjadi seorang pendeta, saya memiliki buah roh kudus, seorang harus menempuh pendidikan khusus di sekolah tinggi jurusan pendeta. Setiap pendeta memimpin suatu gereja secara tetap dan memiliki hak terhadap gereja tersebut secara penuh. Sedangkan pastor menjadi pemimpin, rekan, pembantu pada sebuah paroki yang ditentukan oleh pimpinan kongregasi atau uskup setempat. Pastor ditugaskan secara berkala, misalnya 3 tahun memimpin paroki yang satu, kemudian berpindah ke paroki lain selama 3 tahun, kemudian memimpin tugas lainnya. 6. Pendeta memiliki otoritas sendiri sesuai dengan denominasi yang sektornya, sedangkan pastor merupakan bagian dari gereja Katolik.
Demikian Paus di Vatikan merupakan pemimpin tertinggi di seluruh dunia. Kemudian kardinal, lalu uskup, baru kemudian pastor yang merupakan perpanjangan tangan dari para uskup. 7. Pastor memimpin gereja yang dibangun oleh kongregasi atau kongregasi Katolik. Sedangkan pendeta memimpin gereja yang dibangun oleh pendeta sendiri. Kadangkala jika belum memiliki gedung sendiri, seorang pendeta menggunakan rumahnya atau menyewa ruko untuk dijadikan tempat beribadah. Pastor mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengembalakan umat Katolik. Sedangkan pendeta tidak mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat Tuhan Yesus yang menjadi jemaat gerejanya, namun juga untuk menghidupi keluarganya. Pastor yang bertugas dalam sebuah paroki tinggal di pastoral, rumah khusus untuk pastor yang disediakan oleh gereja. Sedangkan kebutuhannya juga ditanggung dan disediakan oleh gereja atau umat gereja tersebut dan hanya mendapatkan uang saku sekedarnya dari gereja. Pastor tidak bekerja untuk mencari keuntungan ataupun kesenangan pribadi. Segala fasilitas diterima ketika memimpin suatu paroki akan ditinggalkannya ketika ia berpindah tugas. Sedangkan pendeta mendapatkan penghasilan dan persembahan perpuluhan jemaat dari gerejanya. Semakin banyak jemaat dalam satu gereja, maka semakin besar penghasilan mereka. Juga harus bekerja untuk menghidupi keluarganya sendiri. Fasilitas hidup yang dimiliki oleh pendeta merupakan miliknya pribadi. 10. Terdapat tingkatan keharisuan pendeta dalam dunia kerohanian, yaitu pendeta pembantu yang tugas utamanya membantu pendeta di tingkat harsa. Pendeta muda yang memiliki tugas seperti pendeta, namun berada satu tingkat di bawah pendeta sebab usianya masih muda. Terakhir, pendeta merupakan senior pendeta yang tugas memimpin gereja. 11. Pendeta terlibat aktif dalam melakukan penginjilan untuk keluar untuk mendapat jemaat di gerejanya. Sedangkan pastor disibukkan dengan tugas-tugas pokok tujuan hidup umat Kristen yang diberikan padanya, sehingga nyaris tidak pernah melakukan penginjilan keluar. Demikian artikel ini mengenai perbedaan pendeta dan pastor ini. Perbedaan pendeta dan pastor diantaranya adalah bahwa pastor merupakan pemimpin gereja umat beragama Katolik, sedangkan pendeta merupakan pemimpin gereja umat beragama Kristen. Pastor harus pria, sedangkan pendeta biasanya pria maupun wanita. Pastor hidup selibat, sedangkan pendeta boleh memiliki rumah tangganya dan lain-lain. Anda juga bisa membaca artikel pesan Katolik sebagai tambahan definisi, semoga bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.